lagi dalam Mumtaz Talk, acara podcast SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman atau SD Mumtaz World Class Education. Bersama dengan saya Heni Dwi Utami sebagai host, dan kali ini Mumtaz Friend kita sudah ditemani dengan orang-orang hebat yang ada di samping saya. Ada Ibu Intan Larasati. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Baik, beliau ini adalah seorang konselor keluarga yang sudah terbang kemana-mana dan insya Allah jam terbangnya, pengalamannya sudah sangat bermanfaat untuk banyak umat begitu. Aduh, terima Dan kasih. di sampingnya Bu Intan ini ada seorang mama hebat. Beliau adalah ibu dari 2 orang putri dan putra yang saat ini juga sekolah di SD Mumtaz. Itu adalah Ibu Mahmuda. Selamat pagi Ibu Mahmuda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Nah, hari ini cerah sekali dan ini mungkin kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi di kehidupan mama-mama zaman sekarang. Nah, anak-anak sekarang pegang gadget hal yang biasa. Bangun tidur cari HP ku udah dicas belum? Kadang gitu ya, bingung. Nanti mau tidur bilang juga, tolong dong casin HP ku. Bingungnya ke HP-nya doang. Nanti belum lagi kalau ada apa-apa pasti bingung cari, minta dibeliin pulsa dan lain-lain. Artinya kita ini sedang berhadapan dengan generasi alpha, generasi yang sangat berdekatan dengan informasi terutama dari gadget. Nah, yang jadi fenomena sekarang ini mungkin Sobat Mumtaz atau Mumtaz Friend kali ini juga bisa ikut nimbrung ya, bisa dikirim di pesan di dalam YouTube kita nanti. Apa sih yang bisa dilakukan sebagai orang tua yang bijak kalau kita punya anak generasi alpha yang sangat dekat dengan gadget, kemudian orang tuanya juga kebetulan rata-rata adalah generasi milenial dan juga generasi Z yang juga cukup dekat dengan gadget. Kalau kita ingin punya anak yang potensinya maksimal juga hebat, apa yang harus dilakukan? Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz Friends. Jadi begini nggih. Sahabat Rasul, sahabat Ali pernah dawuh bahwa setiap anak, setiap generasi itu hidup dalam masanya masing-masing. Tentu kita tidak bisa membandingkan antara generasi zaman kita jadi anak dulu ya. Gitu Bunda nggih. Mungkin zaman kita jadi anak dulu itu musuhnya hanya satu. Pendungan atau samblekan ibunya. Leres napa mboten? Nggih toh? Mereka itu, saya dulu nggih, waktu kecil itu ibu saya setiap kali pukul parak maghrib kalau orang Jawa bilang itu sudah gopoh nyari saya sambil bawa pendungan. Paling enggak kalau enggak di galengan sawah itu di pinggiran sungai. Nah, itu zaman saya jadi anak. Pada saat sekarang zaman saya punya anak, di mana anak saya mungkin masuk golongan-golongan generasi alpha atau Z juga ya, itu masanya berbeda. Mereka kelihatan tidak di mana-mana, artinya nampak di rumah mawon gitu, tetapi mereka posisinya berada di mana-mana karena memang penggunaan gadget itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah zamannya. Tetapi kita sebagai orang tua juga harus tetap mempunyai kebajikan-kebajikan dan kebijakan-kebijakan yang mungkin lama dalam tanda petik ya, itu nanti yang sangat berguna bagi anak kita apapun zamannya, kapanpun eranya. Yang namanya pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu 85% adalah tanggung jawab orang tua. Seperti itu nggih Bu Eni. Atau mungkin Mama ada sharing? Monggo. Ya, mungkin Mama ini yang di rumah seperti apa? Bisa mungkin dikasih tipsnya. Gimana sih caranya di rumah biar kita bisa ngontrol anak-anak, tapi yang itu nggak ngekang juga, tapi juga masuk di dalam pemikiran mereka. Oh, aku harus tanggung jawab sama gadget. Oh, aku tidak boleh ya, bahasanya itu nggak boleh ketinggalan info, aku nggak boleh ketinggalan zaman, tapi masih bisa tetap tanggung jawab. Caranya mungkin bisa dibagi tipsnya. Kalau saya sebelum mereka meminjam HP, kan Al-Qur'annya apa? Atau satu boleh pinjam. Jadi hafalan Al-Qur'annya dihafalkan dulu, baru mereka boleh meminjam.
sehari bisa 2 kali maksimal dan minimal adalah 1 kali 1 kali waktu itu tadi. Setelah pinjam HP, mereka harus mengerjakan apa? Jadi nggak hanya asal pinjam, lupa waktu, dan itu saya batasi 20 menit atau maksimal setengah jam. Dan kalau misalkan mereka tidak lebih dari setengah jam yang waktu yang sudah ditentukan, berarti besoknya nggak ada pinjam HP. Luar biasa sekali, berarti ada hukum panis ada reward ya Bunda ya. Iya, Ada reward nggih, luar biasa. Ya, jadi bisa dibilang ada seperti kesepakatan bersama dulu ya sama putra-putrinya. Iya, betul. Dan itu kesepakatannya memang tidak bisa langsung jadi. Pasti Ya. ada molor-molornya atau apa. Jadi saya berikan kesempatan beberapa kali waktu, saya lihat 1, 2, 3 kali tetap aja saya bilang sudah selesai, masih terus, saya password semua itu pas. Oh iya, luar biasa. Ya memang Bu Heni, Mama, di dalam pengasuhan anak, kita sebagai orang tua itu harus melihat zamannya, ya leres ya. Artinya begini, dulu anak itu kan bisa diomongi. Dulu zaman kita kan pokoknya ndak boleh gitu ya. Tetapi anak-anak zaman sekarang, generasi putra-putri kita itu bisanya diajak bicara ya, seperti tadi contohnya ada kesepakatan yang itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua dan anak. Saya yakin pasti itu tidak seperti semudah membalik telapak tangan nggih. Nah, setiap kesepakatan yang dibuat yang melibatkan anak itu selain satu tadi ya, anak merasa nyaman di dalam melakukannya, yang kedua itu akan memberikan hal lain yang lebih besar. Artinya anak sudah terbiasa karakternya dibangun untuk menghormati orang lain, empati terhadap orang lain, dan mereka mampu mengembangkan dirinya. Nah sekarang kan fenomena yang sering muncul itu kan kadang-kadang orang tua yang terlalu love too much gitu ya, nggih Bu Heni, monggo. Oke, kalau itu tadi kan di awal anaknya bisa diajak kesepakatan bersama. Kemudian kalau orang tuanya juga menerapkan parenting yang sesuai itu ya, jalanlah. Nah, yang sekarang terjadi ini ya, mungkin Mumtaz Friend juga sudah tahu. Karena gadget ini tidak hanya berpengaruh pada anak, tapi gadget juga berpengaruh pada parents, terutama pada mama-mama. Semua sekolah, semua mama yang anaknya sekolah pasti dia masuk di dalam grup wali murid ya. Ada grup wali murid yang ada gurunya yang dipantau oleh sekolah. Ada juga grup wali murid yang tidak ada gurunya, yang mungkin tujuannya bagus ya. Bayangan nih. Tujuannya itu untuk memudahkan komunikasi, mungkin kalau buat acara di kalangan wali murid sendiri, mau kasih sesuatu buat gurunya. Jadi biar nggak malu kalau dilihat gurunya, boleh. Cuman yang sekarang, kalau tadi saya bilang gadget not only effect on students, tapi juga gadget juga berpengaruh pada parents. Kadang itu yang muncul di grup wali murid, mohon maaf ya, di grup mama-mama yang dibicarakan konteksnya tidak lagi hal yang sesuai dengan koridor. Contoh, tadi anak saya itu dipukul, lalu dibahas di grup panjang sampai akhirnya ada labeling ke anak yang memukul. Atau tadi anak saya uang sakunya hilang loh di sekolah, itu kok nggak dicari gurunya ya, tidak disampaikan ke wali kelasnya, tidak disampaikan ke sekolah, tapi dibahas dulu di grup yang tidak ada gurunya. Nah ini menurut konselor keluarga dan Bunda yang ada di sini gimana ini ya? Ini Bunda dulu saja ya, dari sudut pandang Bunda seperti apa Ibu? Iya baik, monggo. Kalau dari sepengetahuan saya, biasanya tidak dibahas di grup. Tapi ketika kita ketemuan secara langsung dengan waktu jemput atau apa, kita ada pembahasan. Jadi tidak semua tahu kadang. Cuma ya itu tadi, apa ya? Ini kan pertengkaran kecil anak mungkin ya Bu ya. Yang mana kalau sekarang itu bertengkar, besok mereka pasti sudah bermain lagi. Iya. Dan kalau orang tua terlalu involve kepada pertengkaran kecil ini,
yang pasti kita juga jadi riuh dan kikuk kalau ketemu lagi dengan orang tua sama yang lain. Kita hari ini bertengkar mungkin ya, besoknya anaknya sudah baikan lagi dan kita masih ada jangget kayak gitu. Jadi saya pikir untuk itu tadi tidak terlalu dibahas di grup, Bu. Tapi ketika ketemu mungkin ada pembahasan tersebut. Kebetulan yang di grupnya Mama Mahmuda ini Relatif Tidak aman ada gitu. mungkin ya. Aman deh ya. relatif aman Relatif semuanya. aman. Mungkin Gitu ada ya. yang di tempat Iya. lain berbeda. Begitu ya. Tapi alhamdulillah kalau yang di grupnya Mama aman-aman aja ya. Sepertinya aman. Nah, kalau menurut jenengan dengan fenomena seperti ini yang mungkin tidak di grup Mama atau di grup Mama yang lain itu, sebaiknya kita sebagai orang tua harus seperti apa ya? Kalau saya sebagai orang tua, yang pertama saya tanya anak. Jadi gimana sih runutan ceritanya kayak gitu? Atau mungkin saya tanya lagi, ada nggak sih kejadian yang mungkin kamu yang mengawali, jadi temenmu akhirnya berperilaku yang demikian? Jadi Garai gitu ya, garai Iya. dulu gitu ya. Ya, jadi kita dengarkan dulu semua ceritanya, mungkin sampai dia nangis atau sampai dia meluapkan semua itu. Terus kita tanya lagi, mungkin kemarin kamu melakukan sesuatu yang menyinggung temanmu, jadi dia melakukan sesuatu yang seperti sekarang. Terus kita sebagai orang tua, ya tetap ngingetin anak. Teman itu ya seperti itu, ada baik, ada buruknya. Jadi ketika kita ketemu yang buruknya, kita jangan lupakan baiknya kemarin. Iya. Luar biasa sekali ya budaya Saya kalau satu ini. punya wali murid seperti Mama semua, wah wayem saya. Gurunya semakin bau Iya. Jadi saya berikan seperti itu kepada anak saya. Jadi kalau misalkan bermain peran, Bu, kamu kan tahu karakter temanmu. Coba ibu yang jadi kamu yang jadi temanmu. Jadi misalkan ada temanmu yang berbuat seperti itu, kamu bisa nyontoh jawaban dari ibu. Oke. Iya. Jadi sebisa mungkin masalah anak itu diselesaikan dari anaknya sendiri. Tidak dengan saya. Cuma saya memantau dan ngasih tahu aja dari belakang. Oh, kayak gini loh. Karakter teman yang seperti ini jawabannya seperti ini mungkin kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Diajak role play ya. Diajak role play sehingga menempatkan ya, belajar anak untuk menempatkan diri di posisi orang lain gitu Iya, ya. betul. Luar biasa sekali. Kalau menurut Bu Intan gimana ini? Gini nggih, Mumtaz Friends, ayah bunda, di dalam mengasuh anak, peran kita sebagai orang tua itu kayak apa nggih? Ngeri-ngeri sedep gitu ya. Artinya begini, setiap parent, setiap orang tua itu punya pola dan gaya pengasuhan yang berbeda-beda. Gaya pengasuhan, pola pengasuhan ini adalah bentuk atau wujud cinta orang tua terhadap anak. Ya, seperti saya yakin ya, semua orang tua yang ada di SD Mumtaz, semua teman-teman Mumtaz itu mengatakan, saya sayang sama anak saya. Perkaranya, apakah rasa cinta kita, apakah rasa sayang kita itu dia bisa membuat anak-anak itu growing up atau bertumbuh, atau malah sebaliknya membunuh anak. Loh, kok bisa? Contohnya ngeten. Ada pola pengasuhan yang namanya itu involved parenting atau helikopter parenting. Apa sih helikopter itu? Artinya kan dia kan naik gini ya. Jadi pola pengasuhan di mana orang tua itu mengambil alih semua permasalahan anak. Kenapa kok bisa muncul seperti itu? Rata-rata orang tuanya itu sangat khawatir apabila anak-anak saya mengalami sebuah permasalahan. Ya Allah, ngesakne yo arek kelas 1 dianu kancane. Ya sudah wes, orang tuanya yang menyelesaikan. Atau hal-hal kecil seperti anak kita, namanya juga anak kecil kan kadang-kadang makannya kan lama nggih. Itu orang tua, ayo sini cepet-cepet kita suapin, sehingga orang tua memiliki kekhawatiran yang berlebihan bahwa anaknya itu tidak nyaman,
anaknya nanti akan merasa kesusahan, akan merasa apa ya namanya, waduh arek kingko iso poga, anakku bagaimana, sehingga orang tua memberikan intervensi yang berlebihan dan sifatnya itu mengontrol semua pola anak. Ya contohnya seperti ini, di Mumtaz kan setahu saya ada yang namanya field trip ya, Ada. outing class gitu ya. Nah, apabila orang tua ini memiliki gaya pengasuhan yang helikopter tadi, orang tua ini akan memastikan anak saya itu baik-baik saja, tapi caranya itu kadang-kadang gitu ya, berlebihan, mengikuti sampai tempatnya, kemudian bolak-balik WA gurunya, minta video call, artinya anak saya oke, anak saya oke. Nah, hal-hal seperti itu mungkin lama kelamaan tidak orang tua sadari akan membunuh si anak itu sendiri. Maka Bu, sehingga ya sudah, anak bermasalah sepanjang saya sepakat nggih, permasalahan itu adalah permasalahan anak, cukuplah diselesaikan antar anak dengan bantuan guru sebagai mediator. Wah, anak itu akan belajar banyak nanti. Seperti itu Ibu Heni. Jadi intinya itu rasa cinta kalau berlebihan itu berbahaya. Iyalah, zaman sekarang yang kekinian, saya tidak mau dengan dia. Kenapa? Posesif ya, seperti itu ya mungkin ya. Sekali. Apapun yang posesif itu kan tidak menyenangkan, baik. tidak membuat nyaman. Makanya Sama. Allah itu mengingatkan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak Ya. baik. Termasuk kalau rasa cinta pada Rasa anak cinta juga. terhadap anak. Mencintai anak harus, karena kita orang tua. Tetapi jangan sampai rasa cinta kita itu membunuh anak secara pelan-pelan. Membunuh dalam konteks tidak harfiah ya, artinya Ya, ya. gluk boten. Karakternya yang membunuh dibunuh, ya. karakter dan potensi anak, seperti itu. Menarik tadi yang Bu Intan sampaikan adalah helikopter parenting. Helikopter yang parenting, itu ya. artinya orang tua terlalu ikut campur ya. Ikut campur, intervensi Campur, terlalu berlebihan. banyak intervensi dalam kehidupan anak, termasuk ketika anak jatuh, ketika ada masalah. Nah sebenarnya yang benar, Ya, kalau anak kita lagi berantem oke. sama teman, mana ya lagi berantem, dia cerita, "Ma, aku tadi lo berantem sama temanku, aku tadi dipukul temanku." Yang benar ini kita harus gimana yang betul? Dibiarkan aja, atau mungkin mama yang tadi kan diajak role play, tapi role playnya seperti apa? Apakah dihajar balik? Kamu pukul balik gitu ya. Kamu pukul tangan, ya aku pukul tangan, Oke, atau siap. begitu? Atau harus seperti apa? Atau kamu lapor guru, kamu seperti ini. Yang benar seperti apa? Oke. Di dalam proses pendidikan, tadi saya sepakat dengan Bunda nggih, bahwasanya setiap kali anak bermasalah dengan teman, kita juga sebagai orang tua itu tidak serta-merta langsung overreaction ya. Artinya, "Hah? Kamu dipukul temanmu? Aduh, ini bagaimana gurumu ya?" Enggak. Kenapa? Karena kembali lagi, anak itu imitator yang baik. Jadi apapun reaksi kita terhadap sebuah hal ya, itu nanti akan dengan mudah diimitasi oleh anak. Jadi begini, apabila anak itu bermasalah di sekolah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah reaksi orang tua. Kalau orang tuanya itu overreaction ya, artinya langsung meledak-ledak gitu, maka anaknya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, anaknya akan semakin confused, bingung. Ya bingung dong, mamaku jadi marah ya, mamaku kenapa ya? Atau yang kedua, apa ya, bahasa Jawanya itu, maaf ya, mungkin kalau saya ada padanan kata yang kemelelet itu apa ya? What is the meaning of kemelelet? The meaning of kemelelet ya, artinya itu gini, anak merasa I can do everything because I have someone to protect me gitu. Jadi artinya kayak saya bisa nih petantang petenteng Punya pelindung. karena saya punya pelindung. Nah, sehingga reaksi orang tua yang pertama kali adalah sepakat, dengarkan dulu. Sudahlah, dengarkan dulu. Kadang-kadang anak bermasalah di sekolah itu sudah terselesaikan di sekolah. Dia hanya ingin mengungkapkan perasaan. Ya sudah, kita terimakan perasaannya dulu. Mama, aku tadi enggak suka, aku tadi dipukul sama temanku, aku tadi didorong atau apa gitu ya.
Yang pertama kali harus kita kita lakukan sebagai orang tua adalah kita dengarkan dulu perasaan dia. Namanya orang disakiti gitu ya, itu kan tidak nyaman. Kita terima ketidaknyamanannya dulu, baru kemudian kita care, peduli. Artinya gini, oh gitu ya, oh tadi kamu dipukul. Lah pada saat kamu dipukul perasaanmu bagaimana? Itu penting. Karena apa? Anak dengan tahu apa yang dirasakan, itu dia sudah 50% menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Pada saat seperti kita orang dewasa saja ya. Orang dewasa boleh bilang aku sedih, aku marah, aku kecewa. Itu kan hanya untuk merilis 50%. Lah anak juga sama. Mungkin anak bilang aku dipukul, aku diginikan, itu sebagai bentuk dia ingin meluapkan ekspresinya, kekecewaannya. Sudah, setelah kita dengarkan apa kata dia, setelah kita terimakan perasaan, yang ketiga, kita itu ingin, kalau bahasa jenengan itu kronologisnya kayak apa sih, gitu kan? Ya. Nah, pada saat itu kita bertanya, Kak, kenapa temannya memukul? Ya habis sih gini gitu. Mungkin dia mendapat pukulan dari temannya ya karena kesalahan dia sendiri. Garai gitu. Garai ya bahasa Jawanya ya, artinya mak benyunyu ujuk-ujuk kancanya nggak ngapa-ngapain didorong, atau aku lo cuman pegang. Lah pegang kadang-kadang itu kan setiap anak beda rasa toh. Ya pegang gini kalau blok dengan ya beda, sehingga reaksinya juga berbeda. Begini, kalau kita sudah mendengarkan kronologi anak, kita mengajarkan untuk anak leres role play atau empati ya. Oh gitu ya. Nah sekarang seandainya kamu yang jadi temenmu terus gak ngapa-ngapain, dipukul, kamu dipukul temenmu padahal kamu gak ngapa-ngapain, atau kamu dijawil, perasaanmu gimana? Jadi kita menempatkan diri bahwa kamu bagaimana perasaanmu apabila temanmu melakukan hal seperti itu. Di sini kita belajar banyak hal ya. Yang pertama, kita mengajarkan anak bahwa apapun yang kamu hadapi itu kamu tidak perlu berlebihan di dalam menanggapinya. Karena kalau orang tuanya nanti reaktif, otomatis anak juga akan cenderung reaktif. Yang kedua, boleh kamu merasa sedih, kamu merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, tetapi caranya kamu harus bilang. Yang ketiga, anak belajar hukum sebab akibat. Kamu dipukul karena kamu menyebabkan ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang tua ini nanti langsung reaktif ya Ibu, Bunda, subjektivitas kita itu hilang. Kita jadi tidak akan pernah memahami dan mengajarkan ke anak bahwa iya nek anakku yang salah, penyebab utama gitu ya. Bukan langsung kamu ya kemarin mukul anak saya ya. Otomatis kan subjektivitas kita hilang. Subjektivitas kita hilang, itu yang membuat anak nanti semakin ya apa tadi kemelelet itu ya, petentang-petenteng. Bukan berarti kalau anak kita ini bermasalah di sekolah, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di sekolah, kita orang tua diam, tidak. Yang pertama adalah kita openi perasaan anak dulu, kita ajarkan tentang hukum sebab akibat. Yang kedua, jangan lupa selalu langsung komunikasi dengan pihak sekolah. Artinya maaf nggih, jangan di-sharing ke pihak ketiga. Apapun kalau ada pihak ketiga itu kan juga tidak nyaman nggih. Artinya begini, kalau itu kita sharing pada komunitas-komunitas orang tua yang lain, itu pasti menghilangkan faktor subjektivitas. Pasti gini, siapa yang mukul Intan? Oh, kok Intan itu memang begitu anaknya. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang tua
korban Intan kan semakin wah, jadi seperti itu. Sehingga langsung dikomunikasikan dengan wali kelas atau dengan sekolah ya. Sehingga nanti seandainya itu perlu mediasi atau perlu bertemu antar kedua belah pihak orang tua, itu akan mediasinya lebih nyaman. Jadi ingat lagi ayah bunda, Mumtaz Friends. Jadi reaksi kita pertama kali menghadapi permasalahan anak itu menentukan bagaimana anak akan mencontoh perilaku kita terhadap menghadapi sebuah masalah. Kalau kita overreaktif, anak akan juga overreaktif. Jadi tidak belajar tentang apapun, mungkin seperti itu, nggih. Oke, itu kalau teorinya memang seperti itu. Iya. Cuma ini kalau saya tanya ke Bunda, Bunda, misal pulang sekolah, Ananda itu pulang cerita dipukul temannya, dengan perasaannya bagaimana? Kalau saya Jujur aja Bu, ya. iya. Kalau saya memang apa ya Bu ya, anak itu setiap kejadian pasti jadi pengalaman yang berharga. Jadi saya lebih suka dia tahu karakter teman-temannya kayak seperti apa, mungkin dengan pukulan, mungkin dengan saling bertengkar hanya karena hal sepele. Jadi saya bisa memetakan gitu loh, temennya seperti ini dihadapinya seperti apa. Oke, Kayak gitu. jadi biar tahu. Saya bukan yang jenis menggebu-gebu dengar Ya, anak ya. dipukul terus saya juga gitu ya. Karakternya lemah lembut gitu ya. Sebetulnya aman-aman aja ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya orang tua itu sudah selesai dengan dirinya. Betul. Saya yakin tidak semua orang tua, tidak semua parents itu sudah selesai dengan dirinya. Yang terjadi kadang itu ketika dia atau Ananda putra putrinya itu cerita, "Ma, aku tadi lo kakiku dipukul, ma aku gini, ma uangku diambil." Itu yang ada apa? Langsung begitu. Mukul, aku aja nggak pernah mukul kamu, kok temanmu berani mukul kamu. Iya. Rata-rata reaksinya seperti ini. Oke, siap. Ya, kemudian mungkin di depan anaknya masih bisa ya dikontrol. Setelah itu menggebu-gebu. Iya. Even memang mungkin tidak ngomong di grup, tapi ke gurunya atau ke sekolah ngomong gebu-gebu. Tidak apa-apa. Insya Allah sekolah itu pasti akan menerima Pasti. dengan baik semua keluhan, curhatan apapun kami terima dengan baik. Asal itu langsung disampaikan, tidak seperti yang Bu Intan tadi disampaikan di komunitas yang lain dulu begitu. Nah, Bu Intan nih, saya kembali lagi ke Bu Intan. Kalau teorinya tadi kan memang reaksinya kita harus tetap tenang. Tetap tenang. Kita harus bisa merilis hati anak dulu Benar. sampai dia tahu proses sebab akibat. Kalau you begini maka akibatnya begini. Kalau you begini akibatnya begini, itu pasti akan selalu berputar. Nah, kalau ada orang tua yang belum selesai dengan dirinya, ini bagaimana ya? Kita sebagai sekolah, ini saya tanya ini sebagai Oke, siap. pihak sekolah, lalu gimana loh? Ini mamanya belum selesai dengan dirinya. Bukan Bunda yang ini ya, kalau ini aman terus ya. Kebanyakan memang seperti itu. Orang yang terlalu reaksi berlebihan, masa kecilnya tuh belum tuntas. Oh, masa kecilnya belum Ada jelas. something ya. Ada something yang ganjel. Ini gimana ini? Oke, jadi gini, dunia ini kan hukum sebab akibat itu kan pasti berlaku, nggih. Jadi begini, kita di dalam proses mengasuh putra putri kita itu sebenarnya sedikit banyak itu juga ada gambaran dari diri kita. Apabila kita mengasuh putra putri kita dengan pola yang seperti ini, itu berarti kita mempunyai konteks masa lalu yang seperti ini. Jadi begini, kenapa kok orang tua itu cenderung mempunyai sifat posesif ya, kalau saya bilang ya, sifat posesif atau kecemasan atau cinta yang berlebihan terhadap anak, itu pada umumnya, saya tidak menyebut satu-satu artinya mesti seperti itu, tidak. Pada umumnya, satu, orang tua itu memiliki kecemasan. Jadi orang tua itu memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap masa depan anak. Ketakutan. Kalau bahasa kitanya itu ojo sampai anakku soro koyok aku ya. Yang namanya soro itu bukan hanya sebatas
maaf nggih, kalau zaman-zaman saya itu yang namanya soro itu ya kak duit, sekolah sangune didik gitu ya. Bukan itu saja, soro dalam konteks adalah secara psikologi. Mungkin pada masa dulunya orang tua ini mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya itu adalah cenderung dibiarkan. Sakarepmu dhewe gitu nggih. Sing penting sekolah ya sekolah. Dulu kan seperti itu ya, zaman-zaman kita ini kan sekolah ya sekolah. Kemudian sak papa sendiri, sehingga mungkin pada masa itu orang tua merasa aku mbiyen ki soro. Sembarang kudu dewe, kecilik ngopeni awakku dewe. Nah, sehingga punya kecemasan anakku ojo sampai koyok aku. Yang kedua, itu orang tua yang memiliki masa lalu yang pripun nggih, kalau kita Ada emosi yang belum selesai. ada emosi yang belum selesai mungkin ya. Artinya begini, kalau dalam bahasanya, dalam bahasa individunya, dia masih mempunyai semacam dendam ya, kenjanggetan terhadap pola pengasuhan dari orang tuanya dulu, trauma-trauma yang belum selesai. Kemudian yang ketiga, pada saat kita sebagai orang tua ini belum selesai dengan dirinya sendiri, dengan diri kita sendiri ya, itu memang ada gandolan-gandolan atau ada gembolan-gembolan emosi yang itu mau ndak mau akan kita bawa dalam pola pengasuhan kita terhadap anak. Apalagi ngapunten nggih, hari gini itu kan ekonomi sekarang katanya kan disekonomi gitu ya. Jadi di dunia sekarang ini semakin membuat orang tua itu merasa cemasnya itu berlebihan karena semua serba tidak pasti. Akhirnya untuk mengcover itu orang tua memberikan proteksi seolah-olah memastikan anak itu baik-baik saja. Menurut persepsi Menurut orang tua. persepsi orang tua otomatis, bukan menurut persepsi anak. Bahkan anak-anak yang cenderung diasuh dalam pola-pola pengasuhan yang overprotective ya, artinya yang didik-didik orang tua ambil alih, didik-didik orang tua ambil alih itu bahkan menimbulkan dampak yang tidak hanya jangka pendek, itu long term ya, artinya itu akan mempengaruhi pola karakter anak, dan itu yang sangat disayangkan sih sebenarnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini sudah sudah terjadi ya, itu kalau tadi Bu Intan menyampaikan apabila parents itu punya pola parenting yang sesuai, dia sudah selesai dengan dirinya. Tapi kalau memang ternyata sudah terjadi di awal-awal agak reaktif atau helikopter parenting berjalan, kemudian insaf nih ceritanya orang tuanya. Cuma anak ini sudah ada pengaruh helikopter parenting sebelumnya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Apa juga tidak ada efeknya ke anak ya kalau pola parentingnya seperti itu? Oke. Kalau kita bicara orang tua yang terlalu overprotect ya, kita ngomongnya tadi orang tua yang semua serba diambil alih, bahkan masalah kecil pun sudah orang tua sebagai garda terdepan gitu ya. Itu akan membuat anak itu yang pertama itu tentu anak akan merasa dia takut dengan kondisi dirinya sendiri. Loh, kok bisa Bu? Ya, anak terlalu takut nanti jika maaf nggih orang tuanya marah. Ya karena kan overreaktif tadi toh. Oh, orang tuanya marah. Kemudian yang selanjutnya karena terbiasa dalam pengawasan melekat gitu ya, anak itu takut untuk mengambil inisiatif. Loh, ini sudah tidak benar dong. Artinya anak itu harus punya kemampuan untuk satu, dia percaya dengan dirinya sendiri agar dia bisa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan lah ya, di mana nanti ini sangat berguna di dalam kehidupan dia sebelumnya yang akan datang.
Lah kalau anak apa-apa sudah orang tua yang ambil alih, apa-apa orang tua yang menyelesaikan, otomatis anak merasa saya takut untuk mengambil keputusan, saya takut untuk saya nggak mau ngapain. Nah itu yang paling bahaya ya. Lah kalau sudah masa kecilnya, sejak kecil itu dia tidak punya rasa percaya dengan dirinya sendiri, dia selalu merasa takut untuk mengambil sebuah keputusan, ya bagaimana dia nanti besar? Karena hidup itu kan selalu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Karena sepanjang kita hidup pasti kita menghadapi masalah gitu ya. Yang kedua, kaitannya dalam menghadapi masalah ya, anak-anak yang besar dalam pola pengasuhan overprotective tadi, itu anak merasa dia sulit untuk, bahkan maaf ya, dalam kasus menentukan aku pakai baju apa, misalnya gini ya, ayo kita pergi ke mall, jalan gitu ya. Anak yang terbiasa dia selalu diatur ya, diintervensi oleh orang tuanya di titik tertentu, bahkan untuk menentukan aku pakai baju apa mam. Nah, itu kan juga ya kasihan sekali ya kasihan sekali. Mungkin dia pengen memakai baju yang model A gitu ya, mamanya mengatakan nggak pantas kamu ya pakai yang B. Mungkin dia merasa aduh kok gini ya, sehingga kesannya anak menjadi robot orang tua karena di style tadi diatur. Nah yang paling penting juga, anak yang selalu dibekengi ya, didikte sama orang tuanya itu anak mudah berbohong. Ya kan kita enggak, ya jujur gini-gini ya, of course ya, tapi hati-hati. Apa juga nanti menjadi orang yang suka cari aman aja? Iya, dia suka berbohong, dia suka mencari aman dalam kehidupannya, padahal orang sukses adalah orang yang tidak mencari aman. Kenapa Bu? Gini, karena orang tua itu kan ngatur nih ya, ngatur begini, begitu dan begono. Bahkan nanti di titik tertentu kamu tidak boleh temenan sama ini, kamu tidak boleh sama itu, sehingga anak merasa terkekang. Nah, untuk bisa lolos, ya maaf ya, kita kan pernah muda ya. Nanti suatu saat anak kita akan bertumbuh menjadi remaja, gitu. Mungkin karena kita terbiasa menentukan dengan siapa dan bagaimana dia bergaul, mungkin jika suatu saat nanti dia punya seseorang yang menarik hatinya, terus dia merasa wah kayaknya nggak cocok nih sama mamaku nih, dia akan berbohong untuk mencari celah biar bisa bersama dengan temannya yang tadi. Itu kan ya lebih berbahaya ya. Terus kemudian karena takut berbuat kesalahan, kan anak yang selalu didikte kan anak tidak belajar berbuat kesalahan ya. Nah karena dia terlalu takut berbuat salah, karena takut mendapatkan hukuman, akhirnya dia berbohong supaya tidak mendapat hukuman. Ini kejadian. Jadi begini, ada sebuah kasus, anak itu sering membuat gini, dia itu kayak bahasa kerennya sekarang itu playing victim gitu lah. Ya, jadi sebenarnya dia yang merusakkan barang dia sendiri. Dia mencari cara supaya kesalahan yang dilakukan itu tertimpakan ke orang lain. Nah, itu lah, masa kita mau jadi orang tua seperti itu kan? Nah banyak itu kasus-kasus yang sebenarnya dia itu yang merusakkan barangnya dia sendiri, tapi dia lapornya ke orang tuanya, barangku dijatuhkan temannya. Itu kan juga ya bibit-bibit kebohongan ya, Berbahaya nanti. Banget. Nanti kalau sudah dewasa kan apa ini maksudnya. Yang lain lagi, jangan lupa anak yang selalu dilindungi oleh orang tuanya berlebihan ya, anak itu mempunyai anxiety atau kecemasan yang berlebihan, stres. Kenapa? Takut salah.
sembarang gak boleh, berbuat ini gak boleh, anak buat kesalahan dengan teman, bermasalah dengan teman, orang tua datang backup, anak itu akan mudah cemas dan takut salah. Seperti itu sih. Jadi oke lah, kita cintai anak kita secukupnya ya. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Karena apapun yang berlebihan walaupun itu cinta, ternyata juga memberikan efek yang luar biasa. Di masa depannya nanti Di masa ya. depannya of course, because we don't live in this time only ya. Kita nggak hidup di masa sekarang aja toh. Oke. Kita akan ke masa depan. Yang perlu mungkin ditanamkan juga ke semua parents ya di Mumtaz Friend ini juga, sebagai orang tua itu kita mempersiapkan anak kita untuk kita tinggalkan. Mungkin itu ya, karena Iya, kita nggak pasti, tahu ya pasti umur ya. kita itu sampai berapa sih, ajal kita sampai mana, kan kasarnya seperti itu. Lah kalau kita selalu helikopter parenting, kita selalu ikut campur dalam urusan anak, ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, gimana nasibnya anak ini kan? Mungkin itu ya Bu Intan. Iya, gimana Bunda? Kita tanya Bunda dulu deh. Kalau Mama Iya. gimana ini ya? Kalau saya memang, saya juga berpikir seperti itu. Jadi orang tua itu sebenarnya berlatih untuk melepaskan anak. Iya. Karena nggak mungkin mereka ada di rumah aja. Begitu mereka keluar dari rumah, mereka sudah menghadapinya sendiri. Kita nggak bisa selalu mendampingi. Jadi di rumah sebisa mungkin mereka bisa mandiri. Dari mempersiapkan bukunya sendiri, baju sendiri. Hal yang paling ringan aja, yang mau ke sekolah, buku apa yang harus dibawa. Dan kalau ada yang ketinggalan, saya juga nggak nganterin. Oh, luar biasanya. konsekuensi. Wah, itu hebat sekali ini ya, ini hebat sekali ini. Jadi mereka juga terbiasa untuk meneliti lagi, oh ternyata belum dibawa ini, apa yang kurang dibawa. Jadi untuk kedepannya bisa belajar lagi untuk mandiri. Luar biasa. Oke, jadi kalau ada yang ketinggalan ya udah resikonya. Iya, saya seperti Kamu nggak itu. prepare ya. Saya sepakat ya, artinya begini. Hebat itu. Dalam konteks kadang kita juga, saya sering menemukan kalau usia SD sih mungkin masih masuk logika saya ya, kalau diantar gitu. Artinya kalau ada barang yang ketinggalan, kok diantar, kalau masih kelas 1 2 sih saya masih oke. Tapi saya juga pernah berpikir itu begini. Anak kelas 4, 5, 6 yang notabene dia itu sudah kelas tinggi dan dia harus prepare untuk dirinya plus studi lanjut ya. Itu kok masih ada orang tua yang tergopoh-gopoh mengantarkan barang anak yang ketinggalan. Lah itu saya jadi berpikirnya enak ya jadi anaknya ya. Artinya Tapi itu jadi bumerang untuk iya anaknya benar sendiri. Bunda, benar sekali. Artinya enak ya jadi anaknya, enak sing ladeni. Big questionnya tadi, lah kalau sudah kita dipanggil Yang Maha Kuasa, bagaimana nasib anak kita? Siapa yang nganterin ya? Nah, siapa yang nganterin? Nah, iya. betul. Memang begini, Mumtaz Friends, ayah bunda. Kalau kita bicara tentang, kok jahat sekali yang ngomong tentang kematian, ya itu sesuatu yang sifatnya mutlak ya. Mungkin bisa saya lama jenengan duluan atau jenengan duluan saya ketinggalan, maaf ya. Artinya gini, setiap kita tidak punya jaminan pasti apakah besok kita masih bisa mendampingi putra putri kita atau belum. Nah, sehingga kalau kita selalu punya pikiran bahwa wujud cinta saya terhadap anak-anak saya adalah saya harus mampu menyiapkan mereka kapanpun kami sebagai orang tua dipanggil sama Allah. Ya karena kembali lagi nggak ada jaminan besok itu kita masih hidup atau sudah pulang, itu kan kita nggak ada jaminan. Nah, kalau anak kita tidak kita bekali dengan apa ya, artinya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya bagaimana? Seperti itu. Bukan kita tidak cinta ya, tapi berikan cinta itu sesuai dengan porsinya. Setiap usia perkembangan anak itu ada proses-proses di mana harusnya dia bisa selesai. Kalau anak ini tidak selesai di setiap tahapan perkembangannya, nanti dia akan mengalami suatu hambatan di usia berikutnya. Kalau guyonan sarkasnya itu ya, kalau ada maaf,
seseorang kok aneh di masa dewasanya, guyonannya itu masa kecil kurang bahagia. Nah itu mungkin Memang ya, kayaknya, Bu. masa kecil kurang bahagia. Artinya apa? Dalam proses setiap kali perkembangan usianya itu tidak semua tugas perkembangannya bisa selesai. Jadi orang tua yang bijak itu harusnya yaitu setiap fase usia anak harus kita selesaikan proses perkembangannya, seperti itu Bu Oke, Eni. ini kalau boleh saya kembali lagi, ini Mama dulu ya. Ya. Kalau tadi kita memang harus mempersiapkan anak kita itu mandiri, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apapun itu masalahnya, tanpa pendampingan kita kalau bisa begitu. Nah, bagaimana dengan apabila di kelas? Kelas itu kan kira-kira ada 28 anak nih ya. Tidak semuanya itu menjadi best friend anak kita. Tidak semuanya itu baik-baik saja. Ada yang mungkin lebih kinestetik, tingkahnya banyak sampai nabrak-nabrak temannya. Ada yang mungkin dia itu suka ngomong aja kayak saya ini ya mungkin ya. Terus sampai mengganggu kadang omongannya. Ada yang diem aja. Nah, apabila di dalam kelas itu ada yang sering bersinggungan dengan putra-putri kita, maaf beberapa orang mungkin ngasih label anak ini dibilang nakal. Nah ini panjenengan memberikan arahan ke putra atau putrinya itu bagaimana? Bolehkah main sama anak itu atau jangan deket-deket sama ini ya? Kamu kalau main sama ini aja. Kalau ini nanti kamu dipukul, apakah seperti itu? Pripun? Kalau saya tergantung ya mungkin ya Bu ya. Jadi kalau misalkan tergantung kenakalannya mungkin ya Bu. Kenakalannya. Kan ada anak yang memang kadang nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba suka bertengkar gitu, cari masalah mungkin karena dia sendiri dari hemat saya, keadaan pagi anak itu sangat berpengaruh di sekolahnya. Jadi kalau di rumah dia sudah oke, berangkat itu bahagia, di sekolah insya Allah nggak ada itu nakal-nakalnya tuh nggak ada. Jadi di rumah sebisa mungkin emosinya itu dibuat nyaman ya sebelum berangkat ke sekolah, biar di sekolah dia tidak menimbulkan hal-hal yang nakal itu tadi. Tapi kalau anak saya berteman dengan yang kalau di label nakal, saya kembalikan lagi ke mereka. Kalau kamu tetap mau bermain sama mereka, ya nggak apa-apa. Ya terima baik buruknya teman itu, sambil dinasehati mungkin. Kamu kenapa sih kok kayak gini gitu. Anak-anak ya Bu ya, kadang bahasanya mereka beda dengan kita. Kadang mereka bisa ngomong dengan bebas dengan, oh kok ternyata aku di label nakal kok tetap ada yang bermain sama aku ya. Jadi dia juga punya, oh ternyata Juga punya andil untuk menolong anak itu ya. Iya betul kayak gitu. Jadi nggak semua anak nakal itu sebenarnya mereka nakal, enggak. Mereka cuma mungkin cari perhatian dengan cara yang berbeda, dengan cara yang menurut mereka, aku kalau kayak gini diperhatiin orang lain, kayak gitu mungkin ya Bu. Biasa sekali mama kita ya. Hebat. Nakal itu ada nggak sih Bu Intan? Aduh, nakal itu ada nggak sih? Begini, kadang kita untuk menunjukkan suatu perasaan gitu ya, misalnya bocah iki kok gak iso meneng ya, bocah iki kok senengane nggodho koncone ya. Nah untuk memperpendek istilah itu biasanya kita memberikan label tertentu ya, sehingga bocah kuwi nakal, bocah kuwi ndablek. Nah kalau dikata ada nggak sih anak itu nakal atau tidak, kalau dalam bahasa pengasuhan itu sebenarnya nggak ada anak nakal ya, tapi saya sepakat dengan Bunda, yang ada adalah anak yang butuh perhatian, dan cara dia mencari perhatian itu mungkin tidak sama dengan temannya. Nah perkaranya kenapa dia cari perhatian ini banyak faktor. Saya sepakat tadi dengan Bundanya. Kalau paginya anak ini oke, jadi artinya dia berangkat sekolah itu dengan nyaman, dengan happy, tanpa ada beban apapun, otomatis anak di sekolah itu akan oke, moodnya bagus. Ya kayak kita itu loh ya. Kalau udah mau berangkat kerja, kok enek A, B, C, D, E, F, G,
wow, hari yang mantap itu. Sama anak juga demikian. Nah, perkara labeling, kita sedang menjustis, kamu jangan main sama itu soalnya itu nakal. Yo memang Intan ki bocah ndwablek, wes kayak gitu-gitu. Nah, jika seseorang atau anak kita labeli dengan istilah-istilah yang apapun ya sebenarnya, walaupun labelnya itu isi cantik ya atau si pinter, itu label itu ada yang positif, ada yang negatif, tapi ada juga label yang seolah-olah positif tapi dia memberikan dampak negatif. Nah, kenapa kita tidak boleh melabeli anak? Yang pertama, anak itu akan mentok di label itu. Misalnya, memang kok bocah ini jangan mau males, ya sudah. Anak akan menganggap, lah aku memang males mau apa? Ada yang namanya bocah kok nakal, jangan ya Intan itu nakal. Sehingga di dalam diri Intan itu ada perasaan, ya udah memang aku nakal mau ngapain? Jadi dia percaya dengan label itu, iya, sehingga Intan ini akan terbatasi, ada semacam barier ya untuk mengembangkan diri Intan yang tidak nakal tadi. Kemudian kalau sudah dibatasi, otomatis labeling itu, kalau bahasanya orang dewasa itu apa ya? Yang kita bukan menghancurkan ya, memberi citra buruk pada seseorang itu apa? Pembunuhan karakter, ya, pembunuhan karakter itu ya. Jadi labeling itu sebenarnya adalah titik melek atau titik mula pembunuhan karakter. Karena apa? Sudah membentuk citra diri anak itu negatif. Ya sudahlah. Otomatis kamu tuh ndablek, nakal. Ya sudah. Iya, kadang jadi doa. Jadi sebisa mungkin kita melabelkan itu yang baik, Kak. Sepakat. Jadi kita Soalnya doanya itu ngeri gitu, nakal sampai dewasa itu bahkan di ajaran agama kita kan, iya, kita selalu diajarkan untuk berkata-kata yang baik, memberi panggilan, memberi julukan itu juga yang baik. Karena saya sepakat ya, panggilan, julukan itu adalah sebuah doa. Nah itu maaf ya, jika kita orang tua yang suka melabel anak orang, kuwi cah kuwi nakal, gak usah dikancani. Pernahkah kita berpikir kalau kita di posisi orang tua itu ya, yang anak kita diberi label seperti itu oleh orang tua yang lain, ya sangat tidak nyaman tentunya ya. Selain dia itu membuat anak sulit berkembang karena sudah ada barrier tadi, kemudian citra dirinya negatif, anak itu juga sudah semuanya terhambat. Baik kemampuan sosialnya, kemampuan untuk belajarnya. Akhirnya dia terjerumus dengan label itu sendiri. Ya, akhirnya ya udah nakal. Ya wes mau apa ya, aku udah nakal. Itu kan sesuatu yang sangat impresif ya, sehingga anak akhirnya seperti putus asa. Mau apa? Aku wes nakal kok. Ya nakal sekalian. Jadi ibarat kata itu sekali basah mandi sekalian ya enggak juga. Itu kan sangat tidak bagus sih menurut saya. Jadi sudahlah, stop labeling anak. Kalau kita ingin melabel anak orang lain dengan label tertentu, coba posisikan seandainya kita sebagai orang tua yang anaknya dilabeli tertentu, dan label adalah doa. Ini terjadi mungkin ya di sebuah sekolah, mungkin saya tidak bilang di sekolah ini ya. Ada satu anak yang memang dia diberi label anak ini kebetulan badannya besar. Kalau jalan suka nabrak, padahal ya bukan karena dia berniat nabrak. Kalau besar itu saya juga besar, maka keseimbangan diri juga kadang tidak bisa baik ya diatur. Suka nabrak temannya dan lain-lain, dia diberi label negatif, nakal. Anak ini suatu saat itu suka diem di kelas. Lalu ditanya oleh gurunya, kamu kenapa diem? Iya, nggak apa-apa, kan aku nakal, nggak ada yang main sama aku. Sampai si anak itu seperti itu. Bener kan? Bu, mungkin ini masukan ya Bu ya. Jadi untuk guru-guru ini juga kita harus peka kepada anak itu tadi. Kalau ada anak yang dilabel nakal, dia sebenarnya perlu kasih sayang yang lain.
Jadi gurunya mungkin bisa sambil ngelus anaknya, kamu gimana kabarnya pagi ini atau apa gitu. Jadi kayak apa ya Bu ya, suatu inisiatif yang baik dari gurunya itu bisa merubah anak nakal jadi lebih baik. Oke. Itu Istilahnya kalau baterai kosong itu kan cara ngecasnya Ya, beda-beda. Ada yang beda-beda, HP minta Type C, ada yang apa chargernya kayak ya. chargernya Type-C, Nah. ada yang chargernya kecil gitu ya. Ya, Ya. jadi kalau dia nggak bisa dipenuhi di rumah, maka di lingkungan yang lain Otomatis dipenuhi. dia akan bermasalah. Bisa di sekolah. Kalau dia sering dipukul berarti harus dipeluk oleh gurunya. Iya, betul, Bu. Kalau dia nggak pernah didengerin sama di Didengerin rumah, oleh di keluarganya, orang tuanya kerja sibuk, maka gurunya harus mendengarkan. Jadi di semua lingkungan. Ya. Jadi gini Bu Heni, kebukti kan, artinya bahwa kalau kita memberikan label, jangankan anak ya, kita sendiri orang dewasa, apabila kita dilabeli tertentu, otomatis kita juga akan mengalami yang namanya gangguan psikologi ya. Pasti kita akan merasa tidak nyaman dengan diri kita merasa insecure. Buktinya tadi, ngapain kamu diem Le? Ya karena kan aku nakal. Itu kan kasihan sekali itu ya. Itu kasihan sekali itu. Itu kalau saya boleh bilang, wow. Dia sudah menerima dirinya nakal. Itu sangat, kalau saya bilang itu sangat-sangat sudah menyedihkan ya, sangat di luar Kasihan sekali ya. di luar pemikiran saya. Artinya kok ada? Ya ada sih ya kayak ini tadi ya. Artinya gini. Itu salah satu bukti real bahwa Anda yang melabeli punya dosa sama anak ini karena sudah membunuh karakter anak ini. Nah, caranya bagaimana untuk kita mengembalikan? Itu kan PR kita ya. Jadi kalau gak usahlah kita nyari musababnya kenapa, kan udah kejadian ya. Bagaimana cara kita mengembalikan anak ini? Nah, yang pertama saya sepakat tadi Ibu, kita temukan dulu dia kosongnya di mana. Ibarat baterai, ibarat HP, dia itu cocoknya pakai charger apa nih? Apa pakai yang Type-C, apa pakai yang kecil, atau pakai yang fast charging gitu kan, macam-macam ya. Nah, anak-anak yang tapi kalau masih usia di bawah 12 tahun itu kecenderungannya semuanya itu harus Dipenuhi ya. full sih. Jadi mungkin gurunya saya sepakat, gurunya harus peka, Bapak Ibu guru yang di kelas itu harus peka tentang kebutuhan anak ini, kebutuhan secara mental ya, psikologinya. Apakah anak ini butuh dipeluk? Kan masih boleh tuh ya menyentuh anak gitu kan. Apakah dia butuh dipuji? Kan kadang-kadang ada anak itu yang dia apa ya, bahasa cintanya itu adalah pujian. Dia butuh dipuji walaupun hanya sekedar Ibu guru terima kasih ya sudah dibantu. Itu bagi anak adalah fast chargingnya, kayak rewardnya bener. Ada yang berupa gift, hadiah gitu ya. Tapi kalau kita bicara hadiah itu kan kayaknya wow gitu ya. Mungkin gurunya memberikan apalah sepotong Kecil gitu. ya semacam itu sehingga dia yang mungkin dia tidak terimakan di rumah Iya. bisa sedikit terbantu di kelas, di sekolah. Nah, kemudian bagi teman-teman yang lain, mohon maaf, kita orang tua itu kan menyekolahkan anak itu kan bukan hanya urusan masalah nilai ya, bukan hanya urusan masalah nilai matematika 9, bahasa 10, bukan hanya sebatas itu. Jadi kita menyekolahkan anak itu harapannya adalah anak bisa bertumbuh. Nah, mungkin pada saat anak ini yang tadi di labeling itu tidak ada gitu ya, artinya tidak masuk atau apa, guru harus bicara dengan semua kelas, artinya semua temannya ya. Artinya jika kamu seperti ini, apa yang kamu rasakan? Jika kamu seperti ini, apa yang kamu rasakan? Maukah kamu seperti itu? Jadi Diajak berempati. diajak bicara, sehingga mungkin dengan kita nanti mengajak bicara anak-anak akan oh iya ya ternyata tidak seperti itu. Atau mungkin kalau ada orang tuanya yang labeli gak usah main sama Intan itu nakal. Enggak kok Mam, Intan itu tidak nakal. Nah mungkin akan mengcounter balik ya, Iya. seperti itu. Iya, baik. Nah,
Berarti ini butuh kerjasama yang sangat erat sebenarnya ya. Pastilah. Sekarang ini kan sering digaungkan kalau sebenarnya pendidikan sekarang itu untuk abad 21 adalah critical thinking. Gimana bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang hasilnya outputnya bisa critical thinking kalau pendidikannya kurang tepat, terutama juga di sekolah dan di rumah. Parenting ini ilmu yang terus berlanjut ya. Karena anak-anak itu zaman dulu, Zamannya zaman semakin saya, Zaman berbeda. zaman anak kita pasti berbeda. Iya. Tidak ada Iya. kuliahnya ya. Oh iya, gini ya. Tidak ada maaf kuliahnya, ya, maaf betul. sekali. Kalau kita berprofesi sebagai dokter, Iya. kita itu sudah mempersiapkan diri kita untuk menjadi dokter. Oke. Mulai sekolah S1, kemudian profesi dokter, spesialis segala Spesialis, macam ya, ya, ada prepare-nya. Kalau menjadi orang tua, bahasa guyonnya itu kan kecelakaan. Tidak ada kita lulusan sarjana orang tua, itu kan boten enten ya. Sehingga saya sepakat bahwa menjadi orang tua itu adalah proses belajar yang Seumur terus hidup. menerus. Menjadi orang tua itu adalah proses belajar dan bertumbuh terus menerus. Kenapa? Setiap perkembangan anak itu kita menemukan tantangan yang baru. Setiap anak punya komunitas baru, kita juga akan menemukan tantangan yang baru. Kalau kita sebagai orang tua tidak grow mindset ya, artinya pola pikir kita bertumbuh, nah jelasnya kita akan mengalami hambatan dalam proses pengasuhan anak. Seperti itu. Lifelong learning. Kalau ada ya, Cuma S2 masalahnya orang tua ada banyak orang siap menikah tapi tidak banyak orang siap jadi orang tua. Ini berat sekali ya Bunda. Gimana Bunda dulu? Siap menikah tidak siap menjadi orang tua? Harus siap dua-duanya ya. Iya pasti ya. Pasti ya seperti saya ya. Saya dulu menikah itu dengan suami kan alhamdulillah 25 tahun ya tahun ini. Saya juga tidak membayangkan ternyata dalam pola komunikasi kami sebagai pasangan juga berpengaruh terhadap pengasuhan. Iya betul. Itu baru, oh ternyata. Contoh kecil, saya bilang tidak. Misalnya ya, waktu anak-anak kecil itu ya, bapaknya bilang, berapa sih? Oke. Itu iya. Itu ternyata Jadi- suatu bumerang ya. Nah itu ternyata kalau kita sebagai orang tua tidak berproses tadi ya, tidak bertumbuh, tidak belajar, hal sepele ini juga menyebabkan hambatan pola pengasuhan. Iya. Iya kan? Ya, kalau saya sama suami itu, kamu mau jadi sisi yang jahat atau yang baik? Oh, ada antagonis protagonis Iya. Bunda. Pasti Bu, karena anak setelah dimarahi perlu dikasih pengertian yang baik. Iya. Jadi kalau saya peran jahatnya, Oh, ayahnya peran baiknya. Valian deh. Iya, itu peran emak-emak abadi. Maaf ya, maaf. Iya, monggo lah dalam hubungan keluarga ya, dalam hubungan pasangan, monggo setiap pasangan itu harus berkomunikasi dengan Iya, baik betul. ya. Betul. Sehingga dalam proses pengasuhan itu ada kesepakatan, ada kesamaan frekuensi sehingga anak tidak menjadi bingung. Iya. Wah, kalau kita bicara ini nanti panjang lagi bahasanya ya. Oke. Baik. Jadi sebetulnya menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup. Iya, Sepakat. betul. Harus kita Sepakat lakukan. sekali. Sepakat sekali. Tidak ada kampusnya, tidak ada Ada sekolahnya, tapi sekolahnya. belajar terus day by day, bahkan detik Hanya ada kita gelarnya, belajar. tidak ada sekolahnya, tidak ada kampusnya, hanya ada gelarnya. Iya, orang orang tua. tua. Iya, tidak banyak-banyak orang tua. Orang tua. Banyak orang tua. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi kali ini. Siap. Sesi kali ini menarik sekali ya, Mumtaz Friend, karena kita hari ini belajar menjadi orang tua yang tangguh, menjadi orang tua yang benar-benar bisa prepare agar putra-putri kita menjadi orang yang hebat. Maka kita juga harus menjadi orang tua yang wise. Selesai dengan diri kita sendiri, kita bisa berani artinya membiarkan putra-putri kita itu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada terlalu banyak involved di dalam permasalahan anak-anak. Sesi ini terima kasih banyak untuk Bu Intan. Sama-sama.
konselor keluarga yang hebat, bisa membuka pemikiran kita semua, juga mungkin Mumtaz friend yang mendengarkan atau menonton kali ini juga terbuka. Wah, aku begini, aku harus insaf nih. Dan bunda yang hebat, Ibu Mahmudah ini adalah ibu dari 2 orang anak yang kebetulan memang anak-anaknya berprestasi semua. Oh, alhamdulillah biasa. Aman semua secara akademik oke, karakter oke. Jadi istilahnya dalam pengasuhannya itu betul-betul terlihat di perkembangan anak-anaknya. Bisa kita jadikan motivasi gitu ya. Saya juga harus terus belajar nih. Saya Siap. juga ibu dari 5 anak, apalagi ya harus belajar terus ini ya. Baik Mumtaz Friend, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk selalu tonton terus channel SD Mumtaz dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Masih ada sesi yang lebih menarik di episode berikutnya. Saya Heni mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.